Untuk semuanya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak saya hormati Kepala Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ibu Filiani. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Pak Herawanto. Yang saya hormati Direktur Utama Bank BJB, Pak Yudi Renaldi. Yang saya hormati seluruh narasumber dan tentunya para peserta webinar yang kami banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi COVID ini kesimpulannya adalah darurat kesehatan juga darurat ekonomi. Sehingga pemerintah hari ini membagi dua energi krisisnya, yaitu mengatasi krisis kesehatan dan juga mengatasi krisis ekonomi. Khusus untuk pandemi COVID, secara umum dan global memang belum mereda, tapi di Jawa Barat alhamdulillah masuk kategori terkendali. Angka pertumbuhan infeksi atau reproduksi COVID atau RT kita sudah di bawah 1 selama 8 minggu, terakhir di 0,79, menandakan kecepatan keterpaparan virus bisa kita perlambat. Yang kedua, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit sudah turun dari 50%-an kapasitas tinggal 26%. Indeks resiko Jawa Barat, prosentase kasus terhadap populasi juga sudah turun. Tadinya kita di awal-awal di ranking 2, sekarang sudah di ranking 28 dari 34 provinsi yang tingkat resikonya tinggi. Nah, berdasarkan data-data ilmiah tadi, maka di awal Juni kami melakukan proses perlahan-lahan membuka ekonomi di 70% wilayah di Jawa Barat. Kenapa? Agar kami bisa memberikan sebuah upaya-upaya agar pelaku UKM ini bisa tumbuh lagi dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi semua daerah itu menurun dan Jawa Barat mencoba agar tidak turun minus di bawah 0. Kami berjuang agar ekonomi kita masih bisa tumbuh di atas 0 walaupun turun dari angka 5% kami. Nah, dengan proses adaptasi kebiasaan baru atau AKB yang kita buka bertahap, pada dasarnya per minggu ini semua jenis kegiatan ekonomi sudah mulai bertahap dilakukan untuk membuat situasi bisa kembali seperti sedia kala. Nah, COVID ini memberikan pelajaran bahwa yang pertama, kita tidak boleh kaget dengan disrupsi. Ya. Suka tidak suka, siap tidak siap, interupsi itu akan hadir. Apakah oleh interupsi kesehatan, apakah oleh interupsi teknologi, apakah oleh interupsi sosial politik. Saya menitipkan satu pesan, UMKM di Jawa Barat harus siap dan memiliki ketangguhan terhadap
disrupsi atau interupsi tadi. Pasca COVID ini menunjukkan barang siapa yang dekat dengan teknologi itu hidupnya lebih mudah, dan barang siapa yang jauh dari teknologi hidupnya relatif memang lebih susah. Oleh karena ini, inilah saatnya Anda semua yang ada di UMKM harus memaksakan diri menggunakan sistem digital dalam ekosistem usaha Anda semua. Sebelum COVID, UMKM yang sudah masuk ke ekosistem digital hanya 17%. Itu pun sudah lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 13%. Nah, saya mendoakan semua mari segera hijrah ya untuk ke arah yang disebut dengan digitalisasi bisnisnya untuk bisa mengejar daya saing yang luar biasa. Dalam catatan kami juga, sektor pertanian, agrikultur ternyata adalah sektor ekonomi yang paling tangguh selama COVID. Jadi ini adalah peluang bisnis urusan pangan, urusan makanan. Jika digabung dengan teknologi, maka bisnis itu menjadi peluang besar untuk UMKM Jawa Barat di masa depan. Apakah itu makanan pokok, makanan olahan, ya itu semua sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 37 ribuan UMKM yang terdampak di Jawa Barat. Oleh karena itu, kita sedang melakukan upaya-upaya, ada 5 upaya. Satu, memudahkan hadirnya bahan baku yang kemarin sulit didapat. Dua, memudahkan urusan permodalan. Ketiga, melancarkan produksi dan distribusi yang kemarin terhambat. Yang keempat, menstimulasi menaikkan daya beli. Dan yang kelima, membantu menaikkan omset-omset penjualan. Ya. Nah, ada pergeseran perilaku konsumen selama COVID, ya, yaitu keterbatasan pergerakan atau mobilitas karena khawatir terhadap ancaman kesehatan. Nah, oleh karena itu, dalam situasi disrupsi ini, hadir pula peluang usaha yang harus ditangkap. Satu, pasar dan belanja online. Dua, bisnis jasa pengantaran barang juga menjadi peluang besar. Tiga, home service, delivery, itu juga tinggi. Empat, bisnis makanan beku, itu juga peluang. Kemudian sekolah, kursus-kursus online juga peluang. Juga hadir produksi fashion baru berupa masker, face shield, ya, itu juga jadi peluang. Kemudian sekarang meningkat kebutuhan jamu, herbal, rempah-rempah, ya, itu juga akan menjadi gaya hidup baru, itu juga jadi peluang. Karena jamu sekarang is the new cappuccino, kira-kira begitu. Ya. Kemudian halal produk juga akan menjadi perhatian. Dan pariwisata yang sifatnya solo travel itu juga jadi peluang, ya. Jadi pikniknya sendiri-sendiri, menginap, ya, tidak beramai-ramai, itu juga menjadi peluang besar. Dan tentunya bisnis baru di produksi dan industri kesehatan. Nah, itulah pergeseran perilaku konsumen yang bisa ditangkap. Di balik musibah selalu ada hikmah. Jadi ini adalah tadi yang saya sampaikan adalah peluang-peluang. Kemudian untuk pemulihan ekonomi koperasi UMKM di Jawa Barat, kami sedang persiapan untuk pembentukan BLUD. Jadi nanti sumber pendanaan tidak hanya perbankan konvensional, kami akan juga melakukan pembentukan BLUD untuk pembiayaan dari dana pemerintah untuk memfasilitasi pembiayaan pemasaran. Dan per hari ini kami juga sudah melakukan program padat karya, sudah 50.000 warga Jawa Barat dalam 4 minggu terakhir sudah terlibat dalam proyek-proyek padat karya untuk memulihkan penghasilan mereka-mereka yang terdampak COVID.
Nah, kemudian dalam proses recovery ini ada stimulus